Di balik gedung-gedung tinggi Tokyo, pabrik-pabrik di prefektur Aichi, rumah sakit lansia di Osaka, hingga ladang pertanian di Hokkaido, Jepang sedang menghadapi sebuah krisis yang jarang terlihat kamera. Krisis ini tidak meledak seperti perang, tidak viral seperti skandal politik, dan tidak terdengar seperti bencana alam. Tapi, dampaknya jauh lebih berbahaya. Jepang sedang kehabisan manusia. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, bukan teknologi atau uang yang akan menentukan masa depan Jepang, melainkan apakah negara ini masih memiliki cukup tenaga kerja untuk bertahan. Di tengah krisis inilah, Indonesia muncul sebagai salah satu negara yang secara perlahan menjadi penopang sistem ekonomi Jepang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, melainkan seberapa besar ketergantungan itu akan tumbuh di masa depan. Masalah utama Jepang hari ini adalah demografi. Selama puluhan tahun, Jepang menikmati stabilitas, kemajuan teknologi, dan standar hidup tinggi. Namun, di balik semua itu, angka kelahiran terus menurun. Anak muda Jepang semakin sedikit, usia menikah semakin terlambat, dan keinginan memiliki anak terus merosot. Di saat yang sama, harapan hidup masyarakat Jepang sangat tinggi. Kombinasi ini menciptakan struktur penduduk yang timpang, di mana jumlah orang tua jauh lebih banyak dibanding generasi muda. Setiap tahun, jumlah warga usia produktif menyusut, sementara jumlah pensiunan meningkat. Ini bukan sekadar statistik, tetapi ancaman langsung bagi keberlangsungan ekonomi. Industri Jepang dibangun di atas tenaga kerja manusia. Meskipun dikenal sebagai negara teknologi tinggi, banyak sektor vital yang masih sangat bergantung pada kerja fisik dan kehadiran manusia secara langsung. Pabrik membutuhkan operator, pertanian membutuhkan pekerja lapangan, rumah sakit membutuhkan perawat, dan sektor perawatan lansia membutuhkan tenaga yang tidak bisa digantikan robot sepenuhnya. Masalahnya, generasi muda Jepang semakin enggan mengisi posisi-posisi tersebut. Pekerjaan dianggap terlalu berat, terlalu lama, dan tidak sebanding dengan gaya hidup modern yang mereka inginkan. Akibatnya, banyak lowongan yang tidak terisi, terutama di sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah Jepang menyadari bahwa ini bukan masalah sementara. Jika tidak ada perubahan besar, banyak industri akan kolaps, bukan karena rugi, tetapi karena tidak ada orang yang bisa bekerja. Upaya mendorong warga Jepang untuk memiliki lebih banyak anak telah dilakukan bertahun-tahun, namun hasilnya minim. Kebijakan insentif kelahiran tidak mampu mengimbangi perubahan budaya dan tekanan ekonomi. Jepang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sebelumnya dianggap tabu. Negara ini harus membuka diri terhadap tenaga kerja asing. Namun, Jepang tidak serta-merta membuka pintu untuk siapa saja. Sejarah panjang Jepang sebagai negara homogen membuat isu imigrasi sangat sensitif. Pemerintah dan masyarakat Jepang cenderung berhati-hati, bahkan curiga terhadap arus masuk penduduk asing dalam jumlah besar. Karena itu, Jepang memilih pendekatan selektif dan terkontrol. Mereka mencari negara yang dianggap stabil, aman secara politik, memiliki budaya kerja yang cocok, dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial besar. Di antara banyak pilihan, Indonesia muncul sebagai kandidat yang sangat ideal. Indonesia memiliki satu hal yang tidak dimiliki Jepang, bonus demografi. Populasi usia muda Indonesia sangat besar, dan setiap tahun jutaan orang memasuki usia kerja. Di dalam negeri, lapangan pekerjaan tidak selalu mampu menyerap seluruh tenaga kerja tersebut. Dari sudut pandang Jepang, ini adalah peluang. Dari sudut pandang Indonesia, ini adalah jalan keluar. Kebutuhan Jepang dan kelebihan Indonesia bertemu pada titik yang sama. Namun, alasan Jepang memilih Indonesia tidak berhenti pada jumlah penduduk semata. Ada faktor karakter dan budaya kerja yang dianggap sangat penting. Banyak perusahaan Jepang menilai pekerja Indonesia memiliki sikap yang sesuai dengan lingkungan kerja Jepang. Mereka dianggap lebih sabar, tidak mudah menentang atasan, mau belajar, dan memiliki tingkat loyalitas yang relatif tinggi. Dalam budaya kerja Jepang yang menekankan hierarki, disiplin, dan keharmonisan tim, karakter ini sangat dihargai. Selain itu, hubungan politik dan ekonomi antara Jepang dan Indonesia telah terbangun sejak lama. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, dan kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang relatif stabil tanpa konflik besar. Bagi Jepang, stabilitas ini penting. Mengandalkan tenaga kerja dari negara yang rawan konflik atau ketegangan politik dianggap beresiko.
Indonesia dipandang sebagai mitra jangka panjang yang aman dan dapat dipercaya. Faktor lain yang sering luput dari pembahasan adalah kemampuan adaptasi budaya. Meskipun berbeda, budaya Indonesia dan Jepang memiliki beberapa kesamaan nilai, seperti menghormati orang yang lebih tua, menjaga sopan santun, dan menempatkan kepentingan kelompok di atas individu. Hal ini membuat proses adaptasi pekerja Indonesia di Jepang relatif lebih mudah dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara yang budayanya sangat konfrontatif atau individualistis. Karena itulah, Jepang tidak hanya menerima tenaga kerja Indonesia secara informal, tetapi membangun jalur resmi dan legal. Program magang teknis yang dikenal luas menjadi pintu masuk awal. Meskipun sering dikritik karena praktik di lapangan, program ini menunjukkan betapa besar kebutuhan Jepang akan tenaga kerja asing. Seiring waktu, Jepang menyadari bahwa sistem magang tidak cukup. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya datang sementara, tetapi bisa bertahan lebih lama. Dari sinilah lahir skema seperti Specified Skilled Worker, yang secara eksplisit mengakui bahwa Jepang membutuhkan pekerja asing untuk jangka menengah hingga panjang. Di sektor kesehatan dan perawatan lansia, peran tenaga kerja Indonesia semakin krusial. Jepang adalah salah satu negara dengan populasi lansia terbesar di dunia. Kebutuhan akan caregiver meningkat drastis setiap tahun, sementara jumlah warga Jepang yang bersedia bekerja di sektor ini terus menurun. Indonesia, dengan tenaga muda dan latar belakang budaya yang menghargai orang tua, menjadi sumber tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Tanpa mereka, sistem perawatan lansia Jepang berisiko kolaps. Namun ketergantungan ini juga menciptakan paradoks. Di satu sisi, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Di sisi lain, sistem sosial dan hukum Jepang belum sepenuhnya siap menerima mereka sebagai bagian permanen dari masyarakat. Banyak pekerja Indonesia yang berada di posisi rentan menghadapi tekanan kerja tinggi, kendala bahasa, dan keterbatasan akses perlindungan hukum. Jepang membutuhkan tenaga mereka, tetapi belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari masa depan bangsa. Bagi Indonesia, fenomena ini membawa manfaat dan risiko sekaligus. Pengiriman tenaga kerja ke Jepang membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa, dan memungkinkan transfer keterampilan. Banyak pekerja pulang dengan pengalaman, disiplin kerja, dan etos profesional yang tinggi. Namun di balik itu, ada cerita tentang kelelahan mental, isolasi sosial, dan eksploitasi. Tanpa perlindungan dan persiapan yang memadai, tenaga kerja Indonesia bisa menjadi korban sistem yang terlalu fokus pada kebutuhan ekonomi semata. Kedepan, ketergantungan Jepang pada tenaga kerja Indonesia kemungkinan besar akan meningkat. Krisis demografi Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Teknologi mungkin akan membantu, tetapi tidak akan menggantikan sepenuhnya peran manusia, terutama di sektor layanan dan perawatan. Jika tren ini berlanjut, Jepang akan semakin bergantung pada negara-negara seperti Indonesia untuk menjaga roda ekonominya tetap berputar. Pertanyaannya kemudian bergeser, bukan lagi mengapa Jepang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, tetapi bagaimana hubungan ini akan berkembang. Apakah Jepang akan terus memperlakukan tenaga kerja asing sebagai solusi sementara, atau mulai mengintegrasikan mereka sebagai bagian permanen dari masyarakat? Dan apakah Indonesia akan mampu memastikan bahwa warganya yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan, martabat, dan masa depan yang layak? Dalam beberapa dekade mendatang, wajah Jepang mungkin akan berubah perlahan. Di balik seragam pabrik, rumah sakit, dan lokasi konstruksi, akan semakin banyak wajah dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini bukan sekedar perubahan tenaga kerja, tetapi perubahan geopolitik dalam skala manusia. Jepang dan Indonesia terhubung bukan hanya oleh perdagangan dan diplomasi, tetapi oleh kehidupan sehari-hari para pekerja yang menopang ekonomi sebuah negara maju. Jika Jepang gagal mengelola ketergantungan ini dengan bijak, krisis sosial bisa muncul. Namun jika dikelola dengan baik, hubungan ini bisa menjadi model baru kerjasama antar negara di era krisis demografi global. Dunia sedang memasuki fase di mana tenaga kerja muda menjadi sumber daya paling berharga. Dalam konteks ini, Indonesia bukan sekedar pengirim tenaga kerja, melainkan pemain penting dalam keseimbangan ekonomi regional. Pada akhirnya,
Kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja Indonesia adalah cermin dari perubahan besar dunia. Negara maju menua, negara berkembang menyimpan energi muda. Pertemuan keduanya bisa melahirkan peluang atau masalah, tergantung bagaimana kebijakan dibuat dan manusia diperlakukan. Dan di tengah semua itu, nasib ribuan WNI di Jepang bukan hanya isu tenaga kerja, tetapi bagian dari cerita geopolitik abad ke-21. Jika tren ini terus berjalan, masa depan Jepang tidak lagi bisa dipisahkan dari Indonesia, dan masa depan tenaga kerja Indonesia di Jepang akan menjadi ujian, bukan hanya bagi Jepang sebagai negara maju, tetapi juga bagi Indonesia dalam melindungi warganya di panggung global.